Puji Tuhan, hari ini, pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan konseling kepada anggota Komsel. Ini dalam rangka kepemimpinan pastoral. Tadi pagi kita berbicara mengenai konseling kepada pemimpin sel. Ya, jadi tadi pagi kita bicara mengenai tingkatan yang sulit. Tingkatan yang sekarang sore hari ini adalah tingkatan yang jauh lebih mudah. Mengapa jauh lebih mudah? Karena saudara-saudara, setiap orang yang dipanggil Tuhan pertama-tama masuk di Komsel. Ya. Setelah di Komsel, maka dia akan menjadi FKS, yaitu pemimpin kelompok sel yang tadi pagi kita bahas. Ya, sekarang kita adalah orang-orang anggota kelompok sel. Nah, jadi kok nggak hidup atasnya? Di sini nggak hidup? Di sini hidup? Nah, ini baru. Ya, saudara-saudara, ini adalah panduan wawancara kepada jemaat atau saya istilahkan konseling. Ya, karena panduan wawancara ini adalah sebetulnya caranya adalah dengan cara konseling. Nah, di dalam konseling ini kita akan melihat yang pertama-tama apa yang dialami saudara sebagai jemaat. Jadi pengalaman ya saudara. Nah kalau saudara jadi anggota sel, saudara itu sebetulnya alami apa? Ya. Kalau saudara di Komsel punya pengalaman apa? Jadi di Komsel itu harus punya pengalaman. Pengalaman mengenai apa saudara? Makna daripada karunia-karunia roh. Ya, jadi kalau tadi pagi mengenai bagaimana kita sebagai pemimpin sel. Ya, jadi saudara diwawancarai di mana saudara sebagai pemimpin sel tadi pagi. Sore hari ini saudara diwawancarai atau dikonseling sebagai jemaat atau anggota sel. Sebagai anggota sel. Nah, kalau untuk jemaat atau anggota sel itu saudara, waktu saudara jadi anggota sel itu apa yang saudara alami? Ya. Biasa-biasa aja. Berarti selnya nggak benar. Ya. Nah, terus saudara, oh iya saya punya pengalaman. Terus lalu ditanya, pengalamanmu apa di sel? Ya kan? Apa pengalaman saudara di Komsel? Harus ada. Ya. Karena ini adalah dalam taraf saudara dan saya mengalami pengembalaan di mana pengembalaan itu adalah transformasional, bukan konvensional. Kalau konvensional itu biasa-biasa aja. Kalau transformasional, saudara akan menerima karunia-karunia roh di dalam Komsel dan di mana saudara punya pengalaman. Oh iya, saya tahu dibahas pemaknaan kegunaan karunia, tapi saya nggak punya pengalaman. Nah itu salah. Ya. Jadi jangan hanya membahas karunia, tetapi saudara harus mengalami pengalaman saudara menerima karunia. Jadi di dalam Komsel, saudara harus menerima karunia-karunia roh, di mana saudara mengalami. Jangan cuma dibahas, tetapi punya pengalaman. Nah, pengalaman saudara itulah yang akan ditanya di sini, yang di konseling. Saudara ngalami apa? Ya kan? Terus kamu sudah terima nggak kegunaan dari karunia itu? Nah, sekarang kita masuk
Nah, saudara, nanti itu ada 3 bagian. A, mengenai ruang dari bakat alamiah. Ruang bakat alamiah yang merupakan latar belakang pribadi. Jadi, secara pribadi, saudara akan mengalami yang namanya bakat alamiah. Apa itu bakat alamiah? Bakat alamiah itu adalah apa saudara? Bakat alamiah. Intuisi. Ya. Bakat alamiah itu adalah intuisi. Saudara pasti tahu intuisi. Ya. Intuisi itu begini saudara. Saudara dulu punya pengalaman. Dipukulin sama siapa ini? Ya, gampangnya. Saudara punya pengalaman diludahi sama orang tua saudara. Jus. Besok lagi, jus. Besok lagi, jus. Itu kan membekas di hati. Iya kan? Terus saudara ngelihat ada orang tua yang sama, beda orang, tapi orang tuanya sama. Terus apa yang terjadi? Saudara kan teratap. Tahu teratap saudara? Tahu teratap? Der. Apa itu tahu der? Oh ya, saudara nggak pernah ngalami sesuatu. Karena luka batin, saudara jadi apa? Apa Ren? Hah? Yang kencang? Iya, trauma saudara. Wah, betul-betul setiap orang tua itu sama. Ngeludahi orang. Ya. Oke ya saudara. Misalnya saudara dulu intuisi. Ini saya bahas intuisi. Intuisi itu adalah bakat alamiah. Ya. Jadi kalau saudara memperlakukan atau saudara diperlakukan oleh orang itu tidak baik. Misalnya ya saya suka sering cerita nih. Saya itu dulu kerja saudara. Anaknya owner saya itu saya bener pun disalahin. Ya, disalahin. Sampai ruang kerja saya itu digeledah. Bener nggak kalau saya ini dapat rate yang jauh lebih baik daripada yang ditawarkan oleh dia. Ya, dia itu ada di lantai 4 sampai ke ruangan saya lantai 12,5. 12A gitu. Dia datang dengan rombongan. Mana kok bisa kamu? Ya kan? Jadi saudara, setiap setahun sekali saya diadu sama broker-broker baik yang internasional maupun broker yang lokal. Ya. 2 dari broker internasional, yang 1 dari broker lokal. Nah, jadi apa yang terjadi saudara? Dan setiap kali saya dipikirnya saya bohong. Ya. Jadi orangnya itu kalau masih mereka itu muda, itu saudara tahu kan depan ke sini samping tahu ya? Tahu kan? Tetangga kita depan. Waktu dia masih muda, persis sama anaknya owner saya. Orangnya kayak begitu, gendutnya par. Jadi kalau saya keluar dari ruangan ini, rumah, saya teratap. Tahu teratap? Kaget. Apa-apa sih? Ya, trauma. Seret. Ya, kayak seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya ya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saudara nggak akan bakal begitu. Ya. Nggak akan bakal teratap. Ya, ngerti ya saudara ya? Lah, itu namanya intuisi. Kalau orang kayak anaknya owner saya, pasti dia juga akan memperlakukan saya begitu. Itu namanya intuisi ya. Intuisi bisa, yang masuk di dalam intuisi namanya feeling. Yang satu lagi apa? Firasat. Feeling dan firasat itu masuk di dalam namanya intuisi ya. Jadi itu bakat alamiah. Ya, jadi bakat alamiah sebentar ya saudara. Ini mengenai
intuisi dari bakat alamiah, kemudian yang bagian B, intuisi itu bakat alamiah ya. Bagian B ini bicara mengenai dimensi ruang supernatural, itu karunia roh. Ya, jadi kita bicara diri kita sebagai manusia alamiah, dan yang bagian B ini kita sebagai manusia yang mendapat karunia Roh Kudus. Ya, jadi saudara kalau nggak saya dasari ini, tadi pagi saudara nggak mudeng. Kecuali setelah saya dasari ini, saudara baru sadar, oh iya maksudnya ini. Ya. Kemudian yang sekarang bagian C adalah dimensi integratif, integrasi, yaitu menyatukan antara bakat alamiah dengan karunia Roh Kudus. Mirip tadi pagi nggak? Mirip, tapi ini dasarnya. Tadi pagi itu adalah kelanjutannya. Ya. Jadi kita membahas 3 hal ini, dan sekarang kita mulai dari bakat alamiah. Ya. Bakat alamiah salah satunya namanya intuisi. Ya. Nah, sekarang saya minta sama saudara, saudara coba jawab. Nanti di WA group, saudara buka dan saudara jawab ya. Ya, saudara jawab ya, jawab. Ya. Jawab. Apa saudara? Jawab ya, oke. Tapi kalau si Sahata ini si levelnya bukan level anggota sel sih. Sahata itu levelnya apa Sahata? Pemimpin dunia. Ya. Oke. Si Pak Sabar. Wah, mantuku hebat katanya. Punaan mantu tapi. Oke. Ceritakan pengalaman spiritual Anda sebelum menerima karunia nubuat. Nah, ini dasar banget ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ceritakan pengalaman spiritual Anda, ya, keagamaan saudara, ya, sebelum menerima karunia nubuat. Sebelum nubuat ini apa, saudara? Ini, saya kembali lagi ceritakan. Ayo, nubuat itu apa? Saudara kan punya intuisi. Ya. Kalau intuisi itu saudara ucapkan, itu namanya nubuat. Tapi nubuat alamiah. Ya, gampang kan? Saya lihat, hati saya itu gitu, teratap gitu ya, kaget. Karena apa? Saya lihat persis kayak anaknya bos saya. Jadi dia akan perlakukan saya seperti itu. Waktu saya ucapkan itu namanya nubuat. Ya. Oke ya, ini alamiah, ya kan? Oke, yang nomor 2, jadi gampang ini. Kenapa ada anak perempuan yang tidak mau, apa contohnya? Tidak mau, dia itu kalau sama laki-laki itu dia benci sekali. Atau cinta banget. Kebalikan, benci sekali atau cinta banget. Kenapa saudara? Karena dia lihat, benci banget karena dia lihat papahnya nyiksa mamanya. Oke, kalau gitu aku nggak mau kawin. Karena laki-laki, semua laki-laki itu namanya apa? Intuisi, benci banget. Atau ada anak perempuan yang tergila-gila kalau lihat laki-laki. Karena apa saudara? Biar dapat, ini kelihatannya pengalaman mendalam ya. Jadi karena dia tidak punya bapak yang baik, dia mau cari laki-laki yang baik. Nah, jadi bisa komplement. Ya, komplement tahu ya, komplement kebalikan. Nah, maka itu kalau saudara punya anak, saudara harus memberikan yang namanya jangan sampai anak itu luka batin. Nah, kalau luka batin masuk di kelas mana? Kalau luka batin di SOM masuk kelas mana?
pengarahan awal. Ya kan? Jadi kalau saudara dan saya masih luka batin, itu saudara masih turun ke kelas. Turun kelas ke kelas berapa? Kelas 1. Oh, luka batin oh, kelas 4. 1 ya, pintar. Ya, gitu ya saudara. Jadi saudara mesti ngerti gitu, ya. Oke. Saudara di gereja, kemudian saudara itu sedikit aja luka batin. Sedikit aja luka batin. Itu nanti tadi di kelas berapa tadi? Kelas 1. Kemudian saudara di gereja caw. Tahu caw enggak? Hah? Keluar gereja. Gara-gara tersakiti sama orang. Gara-gara luka batin, kemudian dia lari dari gereja. Cari gereja lain. Itu kelas berapa urusannya? Kelas 2. Ya, berarti saudara tidak terikat dengan Tuhan dan tidak terikat dengan sesama. Ya kan? Oke, itu dulu. Jangan panjang-panjang ya. Ini contoh nomor 1 udah jelas ya saudara ya. Nah, saudara ceritakan pengalaman spiritual Anda sebelum menerima karunia nubuat. Jadi saudara terima intuisi tapi nggak ngomongin. Nah, kalau saudara terima kemudian saudara ngomong, ini alamiah ya, intuisi loh, intuisi ya, bukan karunia roh, bakat alamiah. Saudara nggak ngomong, jadinya kayak apa? Saudara disakiti orang misalnya. Saudara nggak boleh ngomong. Rasanya gimana? Saudara kalau sedih banget, saudara apa yang saudara buat? Ngomong kan? Curhat. Curahan hati. Mesti diomong, mesti dinubuatkan. Mesti disampaikan. Kenapa orang luka batin nggak bisa sembuh-sembuh? Dia tidak mau menyampaikan. Nah, jadi tadi nyanyi, kan saudara nyanyi tadi kan? Nah, nyanyi. Saya lihat itu tidak ada penekanan dari kata-kata yang menyentuh hatimu. Maka itu saudara rasanya juga tertekan nyanyi itu. Mengapa nyanyinya tertekan? Karena nyanyinya datar, tanpa melibatkan emosi. Loh, lagu itu kan kata-katanya banyak. Kalau saudara tahu Allah menyertai saya, Immanuel, Immanuel. Jadi ada penekanannya. Ya, jadi kalau saudara itu datar, terus nggak ada penekanan dari satu kalimat di dalam satu lagu, saudara itu berarti belum melibatkan emosi. Jadi saudara, emosi itu harus diluapkan. Sama dengan drum. Kenapa kok ketukannya nggak biasa aja? Tetapi ada yang kenceng, deng, dung. Nah itu karena yang, atau gitar, wah misalnya diseling-seling kayak begitu. Kenapa saudara-saudara? Karena dia dengan kata-kata seperti itu mengakibatkan emosi dalam dia. Sama aja kalau kita cerita orang. Begitu ada kata-kata mama, wah langsung kita nangis. Kenapa? Karena ketika kita menyebut mama, itu kita sedang dilukai oleh mama. Nah, ya. Atau sedang kita bicara soal papa, itu dia tahu bahwa dia dicintai. Ya. Jadi itu saudara, kalau saudara itu tidak usah kalau saudara itu nyanyi, saudara, kalau saudara menyampaikan, coba begini. Kalau orang konseling, saudara-saudara, orang itu dilihat apanya, saudara? Emosinya. Lah, emosi itulah yang dibangkitkan oleh apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi kalau saudara nyanyi dengan emosi, itu berarti benar. Itu dari dasar hati yang paling dalam. Tapi kalau nyanyi saudara datar aja, itu nggak ada emosinya, saudara-saudara, berarti tidak dari hati. Ya, oke, bisa nangkap ya saudara ya. Ya. Novi juga, kalau tadi saya lihat itu ini ya, nggak ada ya. Jadi ngomong gitu ya, oke. Sekarang kita masuk bagian 2.
Bagaimana Anda mengenali adanya kecenderungan intuitif dalam diri Anda? Kalau saudara nyanyi itu tidak ada kecenderungan intuitif. Saudara nggak punya pengalaman-pengalaman masa lalu sehingga kata-kata itu datar saja. Ini sebetulnya bukan bagian saya. Ini bagiannya Pak siapa? Anggoro. Ya. Ya, ini bagiannya Pak Anggoro. Jadi orang itu kalau saudara ngomong, ya pasti ada penekanannya. Kenapa penekanannya? Punya intuisi. Intuisi yang dikaitkan masa lampau. Saudara misalnya, apa ya? Dia kaya mau menjadi miskin supaya saya yang miskin bisa menjadi kaya. Kalau saudara punya pengalaman yang miskin, kemudian saudara bilang, dia yang kaya, Tuhan yang kaya mau menjadi miskin, saya yang miskin akan menjadi kaya. Wah, itu saudara bisa nangis di situ. Karena punya intuisi. Ini bukan melibatkan Roh Kudus. Tapi baru bakat alamnya. Yang kita sebut intuisi. Di dalam intuisi ada apa tadi? Feeling, ada apa? Firasat, ya. Gampang kan? Ya. Jadi saya suka komplain, ya. Itu ada dasarnya, bukan komplain asal ngomong. Ya. Oke. Kenapa ada orang nyanyi nangis sepanjang lagu itu? Kenapa, Saudara? Karena dia tersentuh dengan intuisinya. Ya. Oke. Bagaimana Anda mengenali adanya kecenderungan intuitif diri Anda? Nah, kalau saudara suka kesentah-kesentuh, itu namanya saudara bisa mengenali bahwa ada kecenderungan intuitif dalam diri Anda. Tapi yang sepanjang saya tahu sampai sekarang, saya nggak lihat adanya kecenderungan intuitif di dalam nyanyian saudara. Oke? Ini ilmiah loh saudara. Ini hasil 27 buku yang saya baca. Jadi bukan ngawur. Ya. Oke. Kemudian saudara, ini masih bakat alamiah. Bagaimana Anda membedakan antara intuisi alamiah dengan karunia nubuat? Ayo jawab. Kamu punya intuisi alamiah. Oh, saya nyanyi, saya tersentuh, tapi saya tahan-tahan terus. Ngerti ya maksud saya ya? Halo? Halo? Nah, ya. Jadi, kalau saudara, apa yang saudara rasakan di dalam, emosi saudara, saudara harus ucapkan. Jangan ditahan. Ya, itu namanya nubuat. Ya, namanya karunia nubuat. Nubuat ada dua. Nubuat dari bakat, intuisi, dan saudara, nubuat dari karunia Roh Kudus. Ya, bisa nangkep nggak saudara? Pak Sabar tahu ya Pak? Oke. Kalau ngajar orang pintar, saya senang. Oke. Yang keempat, ceritakan situasi Anda pertama kali menyadari memiliki sensitivitas spiritualku khusus. Ayo. Pertama kali saudara nyanyi nangis. Itu rasanya apa saudara? Apa Dania? Pertama kali. Saudara tahu punya intuisi, tapi sekarang pertama kali saudara tahu, saudara memiliki sensitivitas, sensitif. Ya. Saudara nyanyi nangis, baca Alkitab nangis. Ya. Atau apa saudara? Ya, nangis. Nangisnya nangis seneng atau ya kalau
Kita dengan Tuhan nyanyinya nangisnya nangis karena terharu. Pertama, ceritakan situasi saat Anda pertama kali menyadari memiliki sensitivitas spiritual secara alamiah. Apa, Ren? Kalau saya nanya si siapa? Si Ruth pasti menjawab langsung. Apa, Ruth? Yang kencang, Ruth. Takut. Ya, karena takutnya karena apa? Oh, karena yang tadi itu ya. Ya, takut karena mengalami yang namanya setan, saudara. Ya. Tapi kalau Ruth punya pertama kali dia memiliki menyadari sensitivitas spiritual karena Yesus mengalahkan setan, pasti Ruth beda. Ya, karena sudah menggunakan karunia Roh Kudus, ya. Hanya Sahata yang nggak takut setan. Ya, saudara, waktu dia praktek itu dia kampus ya itu ya. Oh, di kampus saudara, waktu ambil S1, itu dia lihat itu teman kuliahnya ada di bawah. Di bawah. Kemudian dia terus si Sahata kemudian naik arah ke ini tempat apa tadi? Tempat tidurnya ya, tempat apa namanya? Yang kenceng dong. Asrama, kemudian dia ke kampus. Waktu dia lari ke arah ke kampus, temennya itu dari teman perempuannya itu dari kampus turun, papasan. Ya, jadi orang punya sensitivitas ya. Kalau orang punya sensitivitas ya mengenai spiritual khusus, yaitu mengenai alamiah, pasti normalnya orang itu takut. Saya kan punya farm, saudara. Kalau saya jalan itu, satu farm itu panjangnya 120 meter. Itu tingkat 2. Saya kalau lagi jalan, kayak diikuti orang, saudara. Saya tengok sini, loh nggak ada. Saya tengok, saya jalan lagi. Di kiri diikutan, saya lihat tengok lagi enggak. Jadi apa yang saya buat, saudara? Saya kemudian bilang dalam nama Yesus pergi engkau. Ya, terus saya berdoa dalam roh. Kemudian enggak ada. Ya. Jadi normalnya orang itu takut. Tetapi bersama dengan Tuhan kita menjadi seorang pemberani. Ya. Ya. Itu katanya kepala kandang. Oh, Om itu ada setannya Om, ya, di ujung BF4. Jadi di situ ada bambu-bambu setannya di situ, ya gitu katanya. Ya. Tapi memang betul saudara. Tapi setelah saya jalani di situ beberapa lama, hilang saudara itu. Tapi dulunya pegawai saya itu suka diganggu. Ya, itu punya sensitivitas secara alamiah. Saudara kalau baca Alkitab itu alamiah atau karunia Roh Kudus? Halo? Alamiah. Tetapi kalau saudara mendapat rema, Tuhan bicara dengan diri saudara, itu namanya adalah karunia Roh Kudus. Ya, jadi saudara harus bisa bedakan. Ya, oke. Sekarang kita bicara mengenai dimensi ruang supernatural. Ruang gaib. Oleh karena karunia Roh Kudus ya, bagi penerima karunia. Jadi saudara sebagai anggota sel, saudara harus tahu ada selain ruang dimensi secara alamiah, punya ruang atau dimensi secara
supernatural dari Roh Kudus. Ya. Nah, ini kita mesti belajar. Saudara-saudara, kalau saudara itu bernubuat, saudara itu harus tahu dari mana sumbernya. Jangan saudara nggak tahu, oh sumbernya dari alamiah atau sumbernya dari karunia Roh Kudus. Harus tahu. Ya. Jadi, andai kata saudara itu menyanyi dengan intuisi, saudara itu pasti ada penekanan, ada emosi, karena saudara pernah mengalami masa lampau, sekarang saudara nyanyi dengan kata-kata yang sama. Saudara jadi, saudara? Ada emosinya. Jadi ingat kalau saudara nyanyi nggak ada emosinya, nggak ada penekanannya, ya itu saudara tidak punya intuisi. Oke, nangkep ya saudara ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai Roh Kudus, ruang Roh Kudus. Bagaimana pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat? Ini adalah dari Roh Kudus. Kalau saudara punya karunia nubuat yang dari Roh Kudus, jadi kalau dari Roh Kudus itu begini saudara, itu datang tiba-tiba. Kalau dari ruang bakat alamiah itu saudara pakai pikiran. Ya. Memang betul itu dari bakat sejak lahir dan dipelajari. Jadi saudara dan saya harus belajar mengenai bakat alamiah. Jadi begini contohnya. Saya ini waktu S3 dan saya akan ambil kuliah untuk akademi konseling, saudara. Jadi kita nggak boleh gunakan karunia Roh Kudus. Jadi kita harus tanya sama dia. Kalau kita tanya sama orang lain dan orang lain itu tidak ada emosinya, berarti itu palsu. Kalau saya nanya saudara gitu ya, saudara ngomongin datar aja seperti nyanyi saudara, itu namanya palsu. Paham ya saudara? Namanya palsu. Ya. Jadi kalau saudara mau gitar, bass, piano, tari, cekak, nggak ada emosinya kan, ngerti kan? Jeglak gitu kan? Nah itu namanya palsu. Kalau saudara tepuk tangan, nggak ada emosinya, itu namanya palsu. Ya. Jadi saudara-saudara, waktu saya belajar akademi konseling biblikal, itu diajari begitu. Nah, waktu saya kuliah S3, saudara, mengenai practical ministry, ya, itu saya diajari begini. Kalau ini bakat alamiah ya, bukan Roh Kudus ya, baru bakat alamiah. Orang telepon, saudara jangan angkat telepon dulu. Saudara belajar punya intuisi, sensitivitas. Oh, yang datang A. Kemudian dia mau ngomong bahas mengenai apa gitu ya. Ngerti ya saudara ya? Saudara mesti belajar. Ya, kalau ada orang ketuk pintu, saudara jangan bukain dulu. Saudara gunakan sensitivitas mengenai intuisi saudara. Siapa yang datang? Satu, dia mau ngomong apa? Itu baru namanya bakat alamiah. Itu Abel juga bisa ngelihat temennya yang kecil-kecil. Nah, itu namanya bakat alamiah. Ya. Jadi saudara harus tahu gitu ya. Kalau saya di akademi konseling, saya harus tanya orang itu dan ucapannya dia pakai emosi enggak? Kalau dia pakai emosi, saudara akan tahu, oh ini berarti benar. Kalau enggak pakai emosi, berarti salah.
Jadi kalau kamu ngomong sama saya tahu kamu ini palsu atau benar. Kenapa? Karena saya belajar di situ. Secara alamiah. Tetapi di S3 saya mengenai practical ministry itu tidak saja di alamiah, tetapi secara supernatural. Jadi dua-duanya kita pelajari. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat? Saudara bisa bernubuat, itu pengalaman pertama saudara menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, bagaimana pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat? Waktu saudara punya karunia nubuat dan saudara sampaikan, itu rasanya kayak apa? Nah, saudara sebagai anggota sel harus bisa ngerasain yang dari Roh Kudus itu kayak apa. Ya. Yang dari alamiah itu tadi bagian A, yang bagian B itu yang dari Roh Kudus itu kayak apa. Maka itu saudara harus banyak berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara tidak banyak berdoa dalam bahasa roh, saudara tidak punya sensitivitas dari Roh Kudus. Dari alamiah kita punya sensitivitas, tetapi dari Roh Kudus kita juga punya sensitivitas. Ya. Jadi kalau saudara mau berangkat kerja, yang di tempat kerja akan terjadi apa-apa, saudara tahu. Jadi minimal saudara menghindari, baik secara bakat alamiah maupun secara dari roh, karena Roh Kudus. Itu saudara lah. Apa Anda rasakan saat karunia itu bekerja? Nah, ini kan tadi ngalami kan saudara. Waktu saudara karunia Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus bekerja, apa yang Anda rasakan saat karunia Roh Kudus itu bekerja? Apa yang saudara rasakan? Saudara itu rasanya masuk dalam kerajaan surga. Benar, damai, dan sukacita. Ya. Paham ya saudara ya? Kalau dari bakat alamiah, damai dan sukacita bisa, tapi benernya enggak. Saudara bisa nangkap enggak saudara? Jadi saudara itu bisa hidup benar. Tetapi kalau dari bakat alamiah itu bisa damai dan sukacita. Tapi kalau dari karunia Roh Kudus itu benar, damai dan sukacita. Ya, bedanya gitu ya. Kalau saudara menerima dari Roh Kudus ini ya, bagaimana pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat? Pertama kali saudara itu pasti membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi, kalau dari Roh Kudus, kalau saudara ketemu sama orang lain, itu membangun, menasehati, dan menghibur. Apa yang saudara rasakan? Seperti masuk dalam kerajaan surga. Yaitu, benar, hidupnya jadi benar, damai, dan sukacita. Sampai di sini, saudara bisa nangkep nggak, saudara? Ini bukan nangkep pelajarannya ya. Pelajaran ini saya sampaikan supaya saudara ngerti seharusnya begini. Tapi yang dijawab ini bukan yang seharusnya. Tetapi apa yang saudara alami. Ya, bukan seharusnya. Kalau seharusnya jawabannya sama. Karena saudara di Komsel itu tujuannya supaya saudara bisa apa saudara? Mengalami hidup benar, damai dan sukacita. Ya. Kalau hidup saudara, walaupun Komsel hidup saudara nggak benar, berarti saudara tidak sensitif terhadap Roh Kudus. Gimana caranya supaya kita sensitif terhadap Roh Kudus? Caranya gimana saudara? Banyak berdoa dalam bahasa roh. Orang yang berdoa dalam bahasa roh itu adalah orang yang mengosongkan dirinya. Tahu saudara mengosongkan dirinya? Mengosongkan dirinya itu seperti Yesus adalah Allah
dia mempunyai sifat Allah, tetapi dia mengosongkan kealahannya, tetapi dia menggunakan sifat manusia. Sedangkan kita yang punya sifat manusia kita kosongkan dan kita menuruti sifat Allah. Ya, bisa nangkep ya saudara? Sata, kamu nangkep enggak sih Sata? Hah? Nangkep. Ya. Apa yang Anda rasakan saat karunia itu bekerja? Saudara itu masuk dalam kerajaan surga, mengalami kebenaran, damai, dan sukacita yang saudara rasakan. Yang pertama, bagaimana pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat? Saudara mulai menyampaikan, itu adalah membangun, menasihati, dan menghibur. Tapi hati-hati sama orang yang luka batin. Ya. Orang yang luka batin, maksud saudara baik diterjemahkan menjadi maksud traumanya dia masa lalu. Ya. Jadi orang Kristen harus masuk di pengawal supaya luka batinnya nggak ada, supaya dia itu tidak salah tangkap. Ya kan? Nih. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, yang diingat dia apa? Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Kok kenapa Tuhan Yesus nggak luka batin? Tuhan, kurang ajar orang-orang itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Stefanus dirajam batu. Sama. Apa doa daripada Stefanus? Bapak, kuserahkan nyawaku kepadamu. Terus dia bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Paham ya saudara ya? Jadi ini orang yang sudah mengosongkan diri, mengosongkan sifat kemanusiaannya dan menggunakan sifatnya Allah. Ya. Jadi sebelum saudara menerima Roh Kudus, saudara itu harus mengosongkan diri. Tuhan, aku mengosongkan diri untuk sifat kemanusiaanku dan aku menggunakan sifat ilahi. Ya. Maka saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Saudara akan punya pengalaman pertama Anda menerima karunia nubuat. Apa saudara? Saudara bisa bernubuat. Waktu saudara bernubuat tadi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara bisa membangun orang lain. Saudara bisa menasihati orang lain. Saudara bisa membangun dan menghibur orang lain. Apa yang Anda rasakan saat karunia itu bekerja? Damai dan sukacita. Lah saudara ngalami gini enggak? Itu ya, itu yang mau dipertanyakan kepada saudara. Jawab singkat apa yang kutanyakan. Nah, saudara nanti jawab ya. Jangan menurut khotbah, ya jangan gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Tuliskan yang menjadi pengalaman pribadi kita. Sekarang kita tetap masuk mengenai tadi, saudara di sini mengenai dimensi supernatural, mengenai penerimaan karunia roh. Penerimaan karunia roh saudara terima, ya. Kemudian yang kedua, manifestasi karunia roh. Apa itu yang disebut manifestasi karunia roh? Nah, manifestasi itu penyataan, ya. Jadi ceritakan proses yang Anda alami saat menyampaikan nubuat. Saudara, kalau waktu saudara menyampaikan nubuat, saudara akan rasanya plong. Ya, kalau saudara sedih, saudara nangis, disampaikan, dimanifestasikan, kan rasanya plong. Ya. 4. Bagaimana Anda memastikan bahwa nubuat yang Anda terima benar-benar dari Tuhan? Nah, sekarang. Kok saudara tahu itu benar-benar dari Tuhan? Gimana saudara? Tahu? Saudara harus bisa bedakan kan? Yang alamiah itu kayak begini, yang
yang dari Roh Kudus itu kayak begini. Nah, kalau saudara-saudara itu dari nubuat yang dari Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, bagaimana Anda memastikan bahwa nubuat Anda terima benar-benar dari Tuhan? Saudara mesti berdoa dalam roh, minta konfirmasi. Satu. Yang kedua, saudara ucapkan itu di persekutuan doa. Kalau saudara ucapkan itu di persekutuan doa, ada yang memotong tidak? Kalau di dalam persekutuan doa, penyataan saudara ada yang dipotong, saudara jangan marah. Maka itu tidak boleh luka batin, ya kan? Jadi kalau di dalam gereja masih ada orang-orang yang luka batin, saudara bernubuat, dipotong orang, saudara marah. Ya. Saudara, kalau tidak ada yang memotong, berarti itu benar. Bagaimana kalau saudara di ibadah, saudara harus juga berdoa. Tuhan, kalau ini memang darimu, Engkau berbicara sama pemimpin yang di depan, supaya dia mempersilahkan. Ya, jadi ada filter ya, oke ya. Jadi namanya ikutilah protokoler, ya protokoler ya, ya tata cara. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah roh yang tertib. Jadi roh yang tertib ini, saudara mesti perhatikan yang namanya bakat alamiah. Dosen saya cerita, ada muridnya yang dia itu khotbah, itu dikasih waktu 10 menit. Tetapi dibilang waktumu udah habis. Langsung dia bilang apa saudara? Si murid ini, si mahasiswa ini. Kalau Roh Kudus bicara, jangan dipotong. Ini dorongan Roh Kudus. Terus dosen saya bilang apa? Ya udah lanjutkan, ya kan? Karena kenapa dosen saya bilang ya udah lanjutkan? Karena dia memahami yang namanya bakat alamiah. Bakat alamiah itu termasuk ada psikologi dan sosial. Ya, daripada ribut ya udah. Jadi kadang-kadang kalau saudara tanya sama saya, Om, kenapa ya komsel saya itu kok berontak terus? Ya, ada yang tanya begitu. Saya bilang, ya udah lanjutin terus aja. Kalau saya mau ngomong, saudara, perilaku FKS itu yang memberi contoh yang tidak benar. Maka itu yang seluruh anggotanya itu adalah memberontak dia. Ya. Bisa nangkep nggak saudara? Apa yang ditabur akan dituai. Itu maksudnya. Ya. Jadi saudara itu ada sebabnya. Kenapa saya nggak ngomong terus terang sama dia? Saya memahami mengenai bakat alamiah. Bakat alamiah itu termasuk apa? Psikologi dan sosial. Ya. Jadi saya kalau ngomong, kadang-kadang ngomong saya terus terang. Kalau orang itu siap. Tetapi kalau orang itu tidak siap, ya udah jalanin aja nggak apa-apa. Ya kan? Kalau saya ngomong gitu, dia lemes. Menurut saya ini sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok dibilang saya nggak jadi teladan. Nah, itu kan, ngerti ya saudara ya? Paham nggak saudara? Pak Sabar paham ya? Ya oke, kalau Pak Sabar paham, berarti sudah lulus saya. Oke, kita masuk yang bagian dimensi integratif proses transformasi. Ya. Mengintegrasikan antara siapa tadi bakat alamiah dengan karunia Roh Kudus harus diintegrasikan, harus disatukan. Ya, jadi bakat alamiah ini harus diintegrasikan kepada kepada karunia Roh Kudus. Ya, ngerti ya saudara? Jadi saudara-saudara nggak boleh berlawan-lawanan. Tapi diintegrasikan. Bakat alamiah ini diintegrasikan. Supaya bisa menjadi satu kesatuan. Ya tadi, saya punya
Ada orang yang ngeluh, saya punya karunia Roh Kudus, saya juga memahami apa yang dia maksudkan. Kalau saya ngomong begini dampaknya apa? Paham ya saudara ya? Jadi kita harus integrasikan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana karunia nubuat mengubah kehidupan spiritual Anda? Kalau saudara mendengar nubuatan, atau saudara bernubuat, bagaimana karunia nubuat mengubahkan kehidupan spiritual Anda? Mestinya kalau saudara nubuat tadi, saudara itu membangun, menasehati dan menghibur. Kemudian saudara rasakan hidup dalam kebenaran, damai dan sukacita. Pasti saudara berubah hidup saudara. Ya, kalau saudara rajin berdoa dalam roh, saudara rajin menafsirkan bahasa roh. Kebanyakan saudara yang saya dengar, saudara berdoa dalam roh, titik. Jangan. Berdoalah dalam roh senantiasa, itu yang pertama. Yang kedua, saudara ditafsirkan. Supaya pikiran kita berubah. Yang ketiga, saudara nggak usah berdoa dalam roh atau menafsirkan, saudara langsung bernubuat. Yang penting itu dari Roh Kudus yang di dalam. Ya. Bagaimana karunia nubuat mengubah kehidupan spiritual Anda? Pasti. Waktu saya terima baptisan Roh Kudus, seminggu kemudian saya ikuti seminar selama 10 hari. Bagaimana orang memanifestasikan karunia Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, jadi karunia Roh Kudus yang ada pada kita harus diekspresikan, harus dimanifestasikan. Ya. Bagaimana karunia nubuat mengubah kehidupan spiritual Anda? Ya, kalau saudara ekspresikan, pasti mengubah saudara. Yang di dalam, apa yang saudara tahu di dalam, secara karunia Roh Kudus harus disampaikan. Sedangkan yang bakat alamiah saja harus disampaikan. Ya, supaya plong. Dimana kalau saudara karunia Roh Kudus juga harus disampaikan. Ya. Tetapi waktu saudara menyampaikan harus melihat sikonnya bakat alamiah. Kalau saya ngomong begitu dampak sosialnya gimana? Kalau saya ngomong gitu, ini gini. Saya waktu S3 saya diajari begini. Kalau Tuhan untuk ngomong, kamu harus mati. Begitu ya saudara. Itu secara karunia Roh Kudus. Tetapi kita tidak boleh menyampaikannya seperti apa yang dikatakan Tuhan. Jadi apa yang harus kita sampaikan? Kita dekati dia, kita peluk dia, kita omong. Tuhan akan melalukan segala musibah dalam hidupmu. Kalau engkau mau kembali kepada Tuhan. Maksudnya sama enggak? Maksudnya sama enggak? Yang kenceng dong. Maksudnya sama enggak? Sama. Tapi beda kata-katanya. Karena yang di sini ini menyampaikan secara psikologi dan secara jadi kalau saudara diomongin begitu, wah kalau gitu aku masih punya kesempatannya. Biarinlah, saya tunda dulu. Saudara jangan. Terhadap penyataan Tuhan kita harus langsung menyiapkan diri. Wah Tuhan baru ngomong gitu. Tuhan belum bilang mati lah. Kalau saudara dibilang mati, terus gimana? Saudara tambah marah tadi sama yang menyampaikan ya. Itu maksudnya ya. Jadi harus ada kerjasama. Bagaimana karunia nubuat mengubah kehidupan spiritual Anda? Ya, pasti saudara ngalami perubahan. Ceritakan tantangan dalam mengintegrasikan kemampuan natural dan supernatural. Loh, bagaimana mengintegrasikan? Bagaimana menggabungkan? Saudara dan saya harus punya bakat alamiah. Tetapi saudara dan saya harus tahu punya bakat, punya karunia Roh Kudus. Lah, saudara-saudara, seperti tadi yang saya katakan, kalau Tuhan menyampaikan, lihatlah dampak secara psikologi dan sosial. Saudara bisa memahami ini ya? Halo? Oke. Ini pelajaran yang berat, tapi mudah.
Kalau saudara biasa melatih, ya, lakukan ya, supaya terjadi integrasi. Oke. Bagaimana Anda mengembangkan karunia nubuat yang Anda miliki? Gimana caranya supaya saudara bisa mengembangkan pelayanan saudara dalam karunia nubuat ini? Ya, saudara-saudara, saudara harus betul-betul memahami ini adalah bakat alamiah yang saudara latih, dan ini adalah karunia Roh Kudus yang memberikan secara spontanitas. Tetapi firman Tuhan katakan, karunia nabi takluk kepada nabi. Ya, jadi enggak boleh seperti mahasiswanya dosen saya itu, langsung disampaikan, langsung disampaikan. Suruh berhenti, entar dulu. Roh Kudus enggak boleh di ini, ya enggak boleh ya. Jadi kita harus mengikuti dampaknya. Kalau dosen saya omongin begitu, dampaknya gimana? Saudara bisa nangkep enggak, saudara? Ya. Ada yang nangkep, ada yang bayang-bayang nangkep. Jadi dari ekspresi saudara, dari body language saudara, itu kelihatan yang paham betul sama yang kurang paham. Itu nggak ada emosinya. Ya, kalau saudara ada emosinya, yes, wah itu berarti ngerti benar. Ya, kalau nggak ada emosinya, berarti nggak ngerti. Raba-raba, ya kan? Oke. Jangan saudara bilang, oh ini kan gereja Roh Kudus, kuraba-raba, kuraba-raba, ya sudah selesai. Oke. Yang keempat, apa peran pembimbing atau mentor dalam perjalanan pelayanan Anda? Saudara-saudara, seperti tadi dikatakan di pagi hari, saudara, apa peran pembimbing untuk pertumbuhan saudara? Saudara sudah dapat karena pemimpin yang ngajari saudara, yang meneladani saudara, tetapi saudara harus dikembangkan, saudara harus dibimbing, saudara harus dimentori dalam perjalanan pelayanan saudara. Siapa yang bimbing? Ayo, tanya saya, jawab. Itu kan khotbah tadi pagi. Ini lanjutannya ya tadi pagi. Apa peran pembimbing atau mentor dalam perjalanan pelayanan Anda? Apa? Apa? Mengembangkan. Ya, mengembangkan siapa? Ya, mengembangkan kita. Jadi, siapa yang mengembangkan kita? Mengembangkan sudah. Sekarang, ya, mengembangkan atau membimbing dalam pelayanan kita. Sekarang, kita harus punya mentor. Mentornya siapa? Mentornya FKS. Jadi, pengalaman FKS harus lebih daripada pengalaman anggota sel. Tapi kalau FKS-nya tidak punya pengalaman, gimana dia bisa membimbing? Paham ya? Oke. FKS, siapa yang bimbing? FKS itu masuk kemana? Jabatan. Ya, jadi misalnya, kalau guru sekolah minggu, itu masuk jabatan mana? Pengajaran. Kalau singer, siapa? Singer musik dan tarian, itu masuk jabatan mana? Hah? Kenabian. Ya. Oke. Kalau pendoa itu masuk jabatan mana? Jatah. Jabatan kereta api. Jabatan kenabian. Karena penyanyi, penari, dan pemusik itu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Jadi masuknya jabatan kenabian. Kalau sekolah minggu, pengajaran. Nah, full time itu masuk di jabatan mana, Sahata? Jabatan kereta api. Penginjilan. Ya, gitu. Ya, begitu dulu. Jadi, saudara-saudara, dah, masing-masing di dalam jabatan itu punya kepala. Kepala kenabian siapa? Kepala
pengembalaan siapa? Koordinator apa? Penginjilan siapa? Ya, 5 jabatan itu punya masing-masing punya apa? Koordinator. Lah, gembala itu membawai koordinator dalam jabatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama